Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menakjubkan, yang gak bisa ditangkap dengan akal. Ibu ya, tadi disebutkan dalam Al-Quran lantunan yang sangat merdu yang dibacakan oleh ibu kita tadi, Ibu Fin, Masya Allah ya, mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran hati kita menjadi adem. Dalam surat Al-Isra ayat 1 beliau bacakan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai bacaan Al-Quran tersebut dengan kata subhan. Benar Ibu ya? Subhanallah. Maka itu adalah sebuah kalimat yang mengandung makna bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang gak pernah dilakukan oleh manusia Pak, yang sebelumnya gak pernah dilakukan oleh siapapun. Ini peristiwa hanya dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra wal Mi'raj. Ma huwa Isra? Apa itu Isra? Al-Isra tawajjahu lin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam al-laili minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu Bapak Ibu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang setiap tahun kita peringati. Tentu masih sangat hangat ingatan kita tentang Isra wal Mi'raj. Ya Bapak Ibu ya, itu Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram? Di kota Mekah. Di mana Masjidil Aqsa? Di mana? Di Yerusalem atau di Palestina. Bapak Ibu yang kami muliakan, Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha, hingga nanti sampai Mustafa. Di sanalah berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai di sini masih ingat Bapak Ibu ya pengertian Isra wal Mi'raj. Lalu apa yang menjadi latar belakangnya ini Ustaz? Apa yang menjadi sebabnya kok ada Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Bapak Ibu, dalam Islam itu ada beberapa tahun yang aneh, ya Pak. Ada beberapa tahun yang disebut agak aneh, tapi itu nyata ya. Ada namanya tahun gajah. Itu adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Ada namanya nanti tahun sedih ya. Ada disebut adalah Amul Husni, tahun sedih bagi Nabi Muhammad. Kenapa beliau sedih Pak? Di saat itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad ditinggal oleh istri yang dia cintai. Juga beliau ditinggal oleh paman yang selama ini mendukung, mengasuh, mendukung dakwah beliau. Ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Yang pertama istrinya, yang kedua pamannya. Itu sebagai manusia beliau merasakan sedih. Maka tahun itu disebut tahun Amul Husni. Bapak Ibu, Bu, ngantuk? Belum ya? Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, engkau datangi kekasihku Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini kan kekasihnya Allah yang mulia. Sebenarnya bukan hanya kekasih Allah Nabi Muhammad ini Pak. Beliau ini adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi Bu. Bapak Ibu masih ingat ada berapa jumlah nabi? Amanah
tadi di luar. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa jumlah nabi? Berapa Pak? 25 ya. Jumlah nabi Bapak Ibu ada 124.000. 124, tapi nggak pakai rupiah ya. Kalau lah pakai rupiah itu lain beda ya. Ada 124.000 jumlah nabi yang diangkat oleh Allah menjadi rasul. Ada 313 yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah, yang disebut dengan nabi dan rasul. Ada 25 yang wajib kita ketahui. Bapak Ibu, dari 25 itu ada nabi-nabi yang elit Pak. Nabi-nabi yang memang luar biasa kesabarannya, luar biasa kegigihannya dalam berdakwah. Itulah yang disebut dengan nabi ulul azmi. Ada 5: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dari yang 5 ini Bapak Ibu, ada satu nabi sebagai pemimpin para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah beliau Sayyidul Anbiya. Bahkan kalau bukan karena cintanya Allah kepada Nabi Muhammad ini, Allah tidak ciptakan ini langit dan bumi yang kita lihat ini. Laulaka ya Muhammad lima khalaqtul anfaq. Kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Muhammad, aku tak ciptakan dunia dan isinya. Aku itulah cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril disuruh nyamperin Nabi Muhammad, disuruh datengin Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada suatu malam Nabi Muhammad melaksanakan sholat Isya berjamaah. Sehabis melakukan sholat Isya berjamaah, beliau pulang. Tiba di rumah beliau didatangi malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah. Diajak beliau ke dekat Ka'bah. Ibu yang pernah umroh datang ke Ka'bah, ya, nanti ada di sampingnya di luar masjid. Kalau sekarang sudah ada bangunannya, ada sebuah sumur namanya sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Nabi Muhammad diajak malaikat Jibril, Pak, sampai di dekat dengan sumur Zam-Zam. Sampai di sana Nabi Muhammad dalam riwayat itu diceritakan dibelah dada beliau. Itu adonan bertanya, anak-anak itu meninggal Nabi Muhammad Pak, ada. Enggak, yang membelah ini bukan dokternya Indonesia, ya Pak ya. Yang membelah ini adalah malaikat. Bapak Ibu, setelah dibelah dada Nabi Muhammad SAW, dikeluarkan hati beliau, dicuci dengan air Zam-Zam. Apakah hati Nabi itu kotor, Ustaz? Tidak, Pak. Suci dan lebih disucikan. Lalu dimasukkan oleh Allah hikmah dan ditutup kembali oleh malaikat. Di saat itu Nabi tidak diajak untuk melaksanakan Isra dengan sebuah kendaraan yang disebut dengan burak. Ya Pak ya, burak itu kalau digambarkan seperti kuda atau keledai, lebih kecil daripada bigal, ya. Warnanya putih, punya sayap, gitu ya Pak Ibu ya. Tapi ada juga itu yang menistakan itu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada kayak kuda warnanya putih pakai sayap, nanti kepalanya kepala wanita. Pernah nggak lihat gambar kayak gitu? Nah, itu namanya penistaan. Kalau ada nampak seperti itu, ya, di rumah, tolong itu diambil, ya, jangan dipasang, bukan itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, burak kendaraan Nabi untuk melakukan Isra wal Mi'raj. Kenapa kok bisa Isra wal Mi'raj itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad dalam waktu semalam, bahkan kurang dari semalam, ya Bapak Ibu ya. Padahal jarak antara Masjidil Haram yang di Mekah dengan yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa, itu kalau melewati perjalanan darat 1 bulan Bapak Ibu. 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Kok Nabi bisa melakukannya dengan waktu semalam, bahkan sampai ke Mi'raj? Ternyata bulan ini Pak,
kendaraannya sangat cepat, kecepatannya itu namanya buruk, barkun, kilat, ya kan? Seperti kilat, secepat mata memandang, sejauh mata memandang, itulah kecepatan burak. Begitu cepat kendaraan burak ini. Maka bersama malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram diajak ke Masjidil Aqsa. Nabi sampai di sana, apa yang beliau lakukan Bapak Ibu? Sholat sunnah 2 rakaat. Bapak Ibu ya, sholat sunnah 2 rakaat. Namun dalam perjalanan itu Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat yang dituliskan dalam kitab Ad-Dardir fi Qisatil Mi'raj, Nabi Muhammad dinampakkan ada sebuah kaum Pak, ada sebuah kaum, dia itu sukanya menanam biji hingga tumbuh dan tumbuhan itu berbuah, dan itu enggak sudah selalu begitu. Bertanya Nabi kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa kasusnya kok ada manusia menanam biji hingga tumbuh pohonnya dan berbuah, buahnya sangat manis dan lebat. Dijawab oleh Jibril, Pak, ini orang wahai Rasulullah, waktu hidupnya dia suka bersedekah. Dia suka bersedekah. Coba Ibu ya, apa yang harus kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu? Kita punya rezeki, Pak, karena kita adalah hamba yang disayang oleh Allah. Melalui ikhtiar bekerja Bapak Ibu, ada yang kerjanya itu jualan, ada yang kerjanya itu bertani, macam-macam pekerjaannya itu, ya. Tapi Allah yang Maha Baik mengkaruniakan rezeki kepadanya. Kadang-kadang rezekinya itu lebih dari cukup, rezekinya itu sangat banyak. Maka Bapak Ibu, kita harus menjadi hamba yang suka bersedekah. Semua berdiri ya, Bapak Ibu. Harta kita sebanyak yang kita miliki, yang pertama rupanya yang kita sedekahkan. Kita punya uang nih, kita bantu untuk mensejahterakan lembaga pendidikan. Ini alhamdulillah nih, ada MDTA, itu kita sejahterakan Bapak Ibu, ya. Ada guru-guru yang sudah khidmat dengan waktunya, khidmat dengan tenaganya, khidmat dengan pikirannya. Lalu kita yang muslim lainnya bagaimana? Kita juga support, ya. Kita punya rezeki, kita berikan untuk kesejahteraan santrinya, mungkin berupa alat-alat tulisnya, kesejahteraan guru-gurunya, atau mungkin untuk pembangunan gedungnya. Pokoknya semampu kita yang kita berikan itulah Bapak Ibu yang pasti menjadi milik kita, ya. Ini tidak harus banyak, semampu kita dan seikhlas kita Bapak Ibu. Enggak juga punya uang Ustaz, bagaimana ini cara bersedekah? Ya dengan pikiran, dengan ide yang baik. Enggak juga bisa Ustaz dengan tenaga kita Bapak Ibu. Enggak juga punya tenaga, yang minimal tersenyum sajalah. Ini ada MDA nih, kita tersenyum bahagia, mendoakan, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita itu diringankan langkahnya, diringankan hatinya, dan semangat belajar di MDTA. Ada juga tadi rumah tafis, ya, yang dipimpin oleh Ustadz Elsa, ya. Kita support, senyum saja kita itu sudah sedekah, ya Pak ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, kata Nabi ini. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga sedekah. Tapi di depan saudara ya Pak ya, nggak surang-surang saja gitu kan. Surang-surang sih tersenyum itu kece orang kabelnya tak api mana ya. Bahaya ya. Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi rupanya harta kita itu yang kita berikan berupa sedekah, berupa infak, ya. Yang kedua adalah seperti yang sudah saya contohkan, yang kita minum sekarang, yang kita makan sekarang Pak, inilah harta kita Pak. Rezeki kita yang pasti Pak, sudah kita nikmati. Yang disimpan itu belum tentu itu. Kadang banyak-banyak kita simpan, belum kita nikmati, tapi kita sudah mati, ya kan? Bahaya. Bapak Ibu, maka dalam Isra wal Mi'raj Nabi mengajarkan kepada kita, ya. Nabi dinampakkan ada sekelompok manusia yang ketika itu menanam biji-bijian, tumbuh pohon, lalu berbuah lebat, manis. Rupanya amalannya orang tersebut adalah waktu hidupnya suka bersedekah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu
juga dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok manusia yang berkuku panjang, mencakar-cakar rambutnya, mencakar-cakar semua mukanya hingga berdarah-darah. Ditanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini apa kasusnya manusia seperti ini?" "Ya Rasul, ini manusia waktu hidupnya suka gibah." Tahu gibah, Bu? Tahu ya? Membicarakan orang lain. Ya Bu ya? Membicarakan tetangga, membicarakan saudara. Kalau yang kita bicarakan itu buruk dan itu tidak ada kebenarannya, itu nanti menjadi fitnah. Coba Ibu yang bahaya kan? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau walaupun itu tidak fitnah, maka itu juga merupakan ghibah. Itu dilarang oleh agama Bapak Ibu. Ya, kita kumpul-kumpul ya, kita bercengkrama, berkumpul dan bercengkrama dengan baik ya. Dan sampai nanti di dalamnya itu ada mengolok-olok saudara kita, apalagi membuka kekurangan dan aib saudara kita. Itu sangat dilarang. Kita umat Islam diajarkan untuk menutupi segala kekurangan saudara kita. Jadi Ibu ya, kita umat Islam diajarkan untuk saling menyayangi, menghormati kepada siapapun itu. Maka ghibah mudah-mudahan dapat kita jauhkan dalam kehidupan kita. Coba Ibu ya, nah inilah gambaran orang-orang yang waktu itu ditemui oleh baginda Nabi suka mencakar-cakar mukanya hingga berdarah-darah. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan masih banyak lagi peristiwa itu. Lalu Rasulullah SAW Bapak Ibu, setelah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, beliau melakukan mi'raj ya, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di langit kelima bertemu dengan namanya Nabi Musa alaihissalam. Ke-6 sampai ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga ada suatu tempat yang namanya Mustawa. Di situ malaikat tidak ikut, Nabi Muhammad yang di sana. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Rupanya Nabi di sana berkomunikasi dengan Allah Taala. Nabi mendapatkan perintah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi. Nabi mendapatkan perintah sholat. Perintah sholat. Perintah sholat Bapak Ibu yang waktu itu diperintahkan oleh Allah berjumlah 50 kali. 50 kali dalam sehari semalam Bapak Ibu, ya kan? Lalu ketika itu Nabi turun sampai di langit yang kelima, ketemu sama Nabi siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Wahai Rasulullah, apa yang kau dapatkan ketika kau berkomunikasi dengan Allah? Ya Nabi Musa, aku diperintahkan oleh Allah dan umatku untuk melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Wahai Nabi, minta kepada Allah keringanan, sesungguhnya itu berat untuk umatmu. Nabi minta, ya Rabb, aku minta kekurangan. Sholat yang sudah kau perintahkan 50 kali, maka Allah yang Maha Baik memberikan keringanan hingga sholat itu seperti sekarang yang kita lakukan berjumlah 5 kali. Ya Pak ya, 5 kali dalam waktu sehari semalam. Itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ya, ada isya, ada subuh. Itu sholat. Dan itu pun Nabi Musa sudah memerintahkan juga, wahai Nabi, berat itu untuk dilakukan oleh umatmu. Walaupun 5 kali tapi tetap berat. Minta lagi kepada Allah untuk diringankan. Wahai Nabi Musa, aku malu untuk minta kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW disyariatkan dengan seluruh umat beliau melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan itu pun masih banyak yang berat Bapak Ibu, ya, masih banyak yang berat. Ini Allah yang menyampaikan, ya. Kalau ada sholat yang berat yang dirasakan oleh manusia, kata Allah itu disampaikan dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala
Dan ketika orang munafik itu sholat, maka sholatnya itu sangat perak Bapak Ibu, ya. Ada terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barusan zuhur, itulah tidur asar. Tapi perasaanlah sholat, aku tidur balik sholat, ya kan? Jadi seolah menjadi beban, seolah menjadi berat. Ini yang tidak boleh, Bapak Ibu, ya. Karena sesungguhnya sholat yang kita lakukan tidak hanya kewajiban, tapi itu kebutuhan, Pak. Dari sisi apa? Dari sisi kesehatan jiwa, sholat dapat menyehatkan jiwa. Tidak ada, Pak, tempat berkeluh kesah, tempat bersandar, tempat memohon, tempat meminta. Tidak ada yang lebih hak, yang lebih benar kecuali hanya kepada Allah. Ibu bersandar kepada suami. Nanti kalau suaminya sudah dipanggil Allah, ada lagi kan? Kita bersandar kepada siapa? Kalau di sini Pak Bupati, waktunya cuma 5 tahun, ya kan? 5 tahun sudah ganti lagi, ada lagi. Maka tempat bersandar kita hanya kepada Allah melalui sholat. Inilah kesempatan kita untuk mengajukan semua persoalan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita manusia ini do'if, Pak, kita manusia ini lemah, kita ini manusia bukan siapa-siapa kita ini, ya. Kalau kita paksakan dengan berbagai macam masalah kita pikir sendiri, maka nanti kita akan bingung, ya. Ada masalah yang besar, kita ingat kita punya Allah yang maha besar. Datang ke masjid, lakukan sholat berjamaah, insya Allah, Bapak Ibu, ya. Ketika engkau perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, itu kuncinya, Bapak Ibu, ya. Ketika engkau perhatikan waktu sholatmu, maka nanti Allah akan memperhatikan waktu hidupmu dengan berkualitas, dengan baik. Maka Bapak Ibu, sholat yang kita lakukan tidak hanya kewajiban, tapi itu merupakan kebutuhan. Ya, belum lagi dari kesehatan badan, Bapak Ibu. Ya, kita sholat sudah diajarkan harus bersih dulu, harus suci dulu melalui berwudu. Ada enggak, Bapak Ibu, orang yang sholat tanpa berwudu? Ada. Berarti sholatnya enggak sah, ya. Maka orang Islam diajarkan berwudu, ya, menghilangkan dulu hadas kecil, ya, dengan cara berwudu. Kalau hadas besar dengan cara mandi. Maka di saat itu kita terjaga dari kotoran. Di saat itu kita terjaga dari berbagai macam kuman, penyakit. Lalu kita lakukan gerakan sholat, Bapak Ibu. Ya, Bu, ya. Kita lakukan gerakan sholat, Bapak Ibu. Dari mulai mengangkat tangan, kalau wanita, ya kan, ada fikirnya mengatakan sejajar dengan dada. Kali ini kalau Imam Syafi'i, ya, ada laki-laki sejajar dengan dominya, dan mungkin ada mazhab dan imam lain yang berbeda, itu silahkan. Dengan gerakan seperti itu sudah melenturkan otot kita. Belum lagi kita rukuk, Pak, ya kan, itu sudah melenturkan otot pinggang kita, Bu. Belum lagi sujud yang dilakukan dengan tumakninah, dengan bacaan yang baik, Bu. Sujud, ya kan, meletakkan kepala kita posisinya di bawah. Di saat itu darah-darah itu mengalir ke bawah. Benar, ya, mengalir ke bawah, ke kepala. Dan ketika sudah terkumpul di bawah, ketika kita angkat Allahu Akbar, maka darah itu akan menyebar dengan cepat sehingga menerobos sumbatan-sumbatan dalam sel darah tubuh kita. Ya, Bapak Ibu, ya. Makanya sel darah ini kalau sempat buntu, nah itulah salah satunya ada yang disebut dengan penyakit stroke, ya, tersumbat, ya. Apalagi kalau sumbatannya sudah di pusat, nah itu biasanya nanti posisi wajahnya itu bisa berubah, ya, samping apa ke kanan gitu. Maka insya Allah dengan sholat yang baik, Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Ini, Bapak Ibu, ya. Jadi Isra wal Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat, dan itu adalah menjadi sebuah sarana untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Isra wal Mi'raj
mengajarkan kepada kita Bapak Ibu untuk senantiasa memperkuat iman Pak. Karena Isra wal Mi'raj tidak bisa ditangkap dengan pikiran Bapak Ibu. Hal itu diceritakan oleh Nabi ketika beliau sudah melakukan Isra wal Mi'raj Pak. Diceritakan di tengah-tengah masyarakat Arab. Apa kata masyarakat Arab kebanyakan? Disangka Nabi gila, disangka Nabi itu berbohong. Masa iya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kok waktunya cuma semalam, padahal jauh. Ya kan? Hanya beberapa keluarga, hanya beberapa sahabat di antaranya Abu Bakar yang membenarkan kisah tersebut, maka beliau dijuluki Abu Bakar Siddiq. Ya Bu ya, ini contoh nih sebagai penutup Bapak Ibu agar lebih mantap hati kita. Bu, ada semut. Nah, semut ini kebetulan masuk ke dalam peci saya ini. Ya, semut ini masuk ke dalam peci. Dari Padang saya bawa ke Sioban, kurang lebih memakan waktu 4 jam aja. Kalau naik kapal 3 jam, ke sini 1 jam, 4 jam lah Pak ya. Saya bawa ke sini 4 jam Bapak Ibu. Sampai sini saya pulang. Ya, mungkin ada acara mendadak langsung pulang. Jadi terhitung waktunya 8 jam. 8 jam semut di dalam peci ini. Lalu semut itu keluar dari peci Bu. Bercerita dia dengan temannya. Kawan, aku tadi pagi. Kamu tuh naik ke Sioban. Dalam waktu 8 jam kok naik ke Sioban pulang balik. Gila menghadapi saya waktu saya kan. Pasti tidak percaya kan? Semut apalah ya kan? Jalannya pelan-pelan. Kok bisa lo sampai ke Sioban gitu kan? Bahkan pulang balik ke Padang lagi. Rupanya semut itu dijalankan. Masuk dia di peci, siapa yang menjalankan? Saya yang menjalankan Bapak Ibu, ya kan? Saya naik kapal, naik bus, ya kan? Rupanya dalam waktu 8 jam bisa pulang pergi. Kalau semut mungkin nggak sampai sini sudah mati, ya kan? Tapi buktinya bisa. Apa itulah bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra wal Mi'raj, Nabi diperjalankan oleh Allah. Kalau sudah berkuasa Allah, itu sudah pasti terjadi, dan itu hanya bisa ditangkap dengan iman Bapak Ibu, ya, dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang kokoh. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, hikmah yang paling besar. Mari kita tegakkan sholat dengan semangat. Yang kedua, kita jaga dan kita kuatkan iman kita Bapak Ibu. Insya Allah ketika iman itu ada dalam kehidupan kita takut untuk maksiat Bapak Ibu. Makanya ada namanya orang suka mencuri, ya Bu ya. Ada orang sukanya korupsi, ada orang sukanya berdusta. Kok bisa gitu ya? Karena imannya itu tidak ada, sehingga dia tidak takut kepada Allah Pak. Ya, kalau imannya ada, dia pasti mengatakan Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Bagaimana aku mencuri? Allah menyaksikan, mencari Allah. Allah nadiri, bagaimana aku mau korupsi? Allah hadir dalam hidupku. Allahumma Allah mendengarkan setiap ucapanku. Bagaimana aku mau berbohong, berdusta? Dan ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Ya Ibu ya, maka sangat penting kita menjaga iman. Ada seorang pemuda, ada seorang pemudi, tidak ada iman, ketemu di jalan tabrakan. Pas berangkat sekolah ya.